teman-teman, hai, balik lagi di channel Mas Do Oracle. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia selalu. Hai. Hai teman-teman, ya. Kali ini Mas Do akan bacain lagi untuk kamu, ya. Kita akan lihatin siapa sih yang ternyata ada koneksi batin tanpa sepengetahuan kamu. Terkadang kita ini sering nggak sadar atau nggak merasa ada orang yang entah kepo sama kita, suka sama kita, atau kagum sama kita. Sehingga di sini ada koneksi batin, ya. Jadi di sini teman-teman kita akan lihatin siapa sih sebenarnya yang tanpa kamu sadari memiliki koneksi dengan kamu, ya. Tak bacain yuk, sabar. Teman-teman yang baru bergabung saya ucapin selamat datang ya. Selamat bergabung di channelnya Mas Do Oracle. Teman-teman juga ya yang pengen dibacain atau request judul boleh ya, nggak ada yang melarang. Boleh aja, boleh dari komentar, boleh dari Instagram @masdooracle. Teman-teman nih sorry banget kalau yang pengen personal Mas Do belum bisa ya. Mas Do 2 bulan ini kayaknya lagi sibuk-sibuknya ya. Nah kita akan lanjut aja ya. Kita akan lihatin nih siapa yang tanpa kamu sadari ternyata memiliki koneksi batin sama dirimu. Oke. 4, 5. Sedih banget kisahnya guys. Dari sekilas aja Mas udah bisa asumsikan ini kisah yang sedih ya. Baik teman-teman, ini tanpa kamu sadari ya. Ada orang yang ternyata terkoneksi dengan kamu. Langsung aja di kartu yang pertama ya. Kartu pertama adalah gambaran The Moon. Oke, karena kita ingin melihat koneksi dia sama kamu, asik ya. Jadi di sini ada gambaran The Moon ya. Dia ini teman-teman yang tanpa sepengetahuan kamu atau kamu sadari kok bisa terkoneksi. Yang pertama ini ada gambaran The Moon. Kalian ini pernah sama-sama mungkin dihianati, diselingkuhi, atau pernah sama-sama memiliki masa sedih ya, atau masa lalu yang kelam ya. Mungkin kamu pernah curhat atau cerita ya, mungkin dia dengar sehingga dalam hatinya, loh kok sama ya dengan diri aku, mirip kisah aku loh ya. Mungkin kamu nggak perasaan gitu loh, mungkin kamu waktu cerita di tongkrongan atau rame-rame tempat kerja biasa aja, tapi buat dia ini kayak berarti banget karena dia menemukan teman seperjuangan atau orang yang pernah merasakan hal yang sama dengan dirinya ya. Dari situ dia mulai pengen tahu tentang kamu ya kan, pengen mulai cari-cari info gitu loh. Si ini nih suka apa sih ya, makannya di mana ya. Dia mulai kepo teman-teman. Karena apa? Karena awalnya dia kadang orang itu teman-teman gini, kalau pernah mengalami hal yang sama, terkadang dia merasa ini kayak temennya, CS-annya dia gitu loh. Ya, walaupun kisah sedih gitu ya. Jadi di sini teman-teman kenapa bisa terkoneksi awalnya sekali ya? Dia pernah memiliki kisah yang sama denganmu. Mungkin kamu nggak tahu dia pernah mengalami ini. Dia yang hanya tahu di dirinya, dia nggak mau ungkapin ke siapa-siapa. Nah mungkin terkuat entah kamu lagi curhat, nangis-nangis atau apa, dia dengar mungkin. Atau mungkin kamu lagi cerita-cerita atau dari orang. Dia ini pernah ngalamin ini loh, sedih loh. Nah, sehingga dia merasa ini kok sama ya kayak kisah aku. Ini kok mirip banget gitu loh. Jadi dia mulai kepo tentang kamu. Mulai terkoneksi lah dia di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini ada Four Pentacle. Sama, kamu masih sama-sama ibaratnya hal yang lalu ini, yang kelam ini belum dilupakan. Masih berusaha ya, maksudnya itu walaupun berusaha bagaimanapun masih teringat, masih ada terpatri dirimu. Nah ini sama, dia juga masih melupakan hal itu, tapi masih kental atau masih terikat teman-teman dengan dirinya. Ya, jadi di sini teman-teman gambarannya yang siapa sih yang terkoneksi tanpa kamu sadari, ini udah pernah memiliki kisah yang sama. Ya beberapa ada berbagai macam. Ada mungkin kamu yang diselingkuhi, ada mungkin kamu ditinggal pergi, ada yang lari sama pelakor, sama ini sama itu, ada yang ditipu gini-gini. Nah dia juga mengalami hal yang sama. Dia merasa kayak ini kayak ada koneksi nih antara kamu dan dia. Dan di sini kamu walaupun sudah terjadi, udah lewat, kamu masih mengingat-ingat hal ini. Ya, masih ada terkenang lah. Oke, masih ya mungkin bukan nggak move on tapi masih terkenang karena ini memori buruk buat kamu. Sama dengan dia juga sama seperti itu. Ya, dia masih berusaha melupakan masa lalunya itu. Nah, berikutnya apa lagi Mas yang membuat dia terkoneksi sama aku nih? Sama-sama struggle. Kalian ini sama Five of One ya, sorry belum saya bilang. Five of One-nya adalah gambaran orang yang lagi struggle, ya. Kamu sedang masa berjuang, dia juga sedang masa berjuang, gitu loh. Jadi dia di sini melihat kayak kok banyak sih yang mirip sama dia. Dia merasa kamu ini kok kisahnya mirip-mirip banget ya sama dia. Jadi dia tuh kayak itulah dia merasa kayak terkoneksi lebih dengan kamu. Dia merasa lebih nyaman sama kamu, ya.
Terkadang orang yang penderitaannya sama yang saya bilang tadi, itu tadi dia merasa kayak ada teman, ya. Bukan berarti kita berbangga hati dengan hal yang sedih, bukan, ya. Tapi di sini dia tuh merasa kayak kisah ini sama kayak diriku. Jadi tuh kayak ada teman penyemangat, seperjuangan gitu loh. Ini ciri-cirinya belum kelihatan ya. Sabar ya, nanti kita bacakan dengan angel atau dengan peri nanti biar kelihatan. Siapa dia, mungkin kamu belum tahu. Di sini kamu mungkin gambarnya dia nggak tahu siapa ini, tapi dia merasakan koneksi yang sama dengan kamu. Karena kalian pernah mengalami hal yang serupa di kejadian yang masa lampau, yang mana membuat dia masih struggle, masih berjuang ya, masih berusaha melepaskan, masih berusaha untuk terus jalan ya. Ya namanya manusia teman-teman, pasti ya kalau yang senang-senang itu ya gampang dilupakan. Tapi kalau hal yang sedih, hal yang menyedihkan itu kadang ingatnya bisa seumur hidup ya. Nah, kayak gitulah teman-teman. Sama lah kita tuh bukannya kurang bersyukur ya. Emang mungkin itu mekanismenya manusia kali ya. Nggak semua, tapi ya kurang lebih kayak gitu. Ya. Nah berikutnya dia juga mengalami yang namanya pentacle. Dia ini masih sangat, ini kalau gambarnya kan kamu tadi ya, gambarnya koneksinya kan kalian kan ada hal yang struggle tadi. Kalau kamu udah mulai mendingan, kalau dia ini udah makin parah terpuruknya teman-teman. Ya. Ini dia udah parah banget, udah diambang kayak masa depresi. Kalau kamu mungkin ya udah dilupakan, ya udah mulai ya mulai move on. Nah kalau si dia ini teman-teman udah mau masuk di ambang depresi, dia sulit mengalahkan kesulitan ini. Yang contohnya tadi yang diselingkuhin sama kisahnya sama kamu. Dia ini ya itu tadi nggak terima mungkin. Ya semua orang tuh kan beda-beda ya guys. Ada yang bisa diselingkuhin ya udah santai aja gitu. Ada yang kayak gini dia itu hanya oke lah gini aja gitu. Nah si dia ini yang terkoneksi sama kamu, dia nggak sekuat kamu teman-teman. Dia lebih lemah, lebih rentan ya. Dia masuk ke fase 5 pentacle. Tetapi yang membuat persenan dia agak tinggi bisa survive apa? Kamu. Koneksi dia dengan kamu ya. Sebenarnya dia ini bisa masuk di fase depresi dan bisa ke arah negatif ini. Bahaya banget. Tapi kenapa dia masih bertahan? Dia melihat, oh kamu ini loh. Kamu itu jadi kayak panutan buat dia ya. Kamu aja yang masa lebih sulit dari dia bisa survive, bisa lebih kuat menjalaninya, kenapa dia tidak gitu ya. Itulah tadi teman-teman saya bilang, orang itu beda-beda, ada yang kuat ya, ada yang nggak kuat gitu kan. Nah si dia ini teman-teman merasakan kayak gitu ya. Jadi dia kenapa bisa survive, karena ada koneksi dengan kamu tadi ya. Ini sebenarnya dia ada di fase yang sangat berat banget, depresi ya. Karena orang kan beda-beda, ada yang mungkin yang tertipu, yang mungkin ya bisa dalam sebulan 2 bulan lupa walaupun masih teringat. Nah dia ini teman-teman nggak bisa ya. Dia udah masuk fase 5 pentacle ya, fase terombang-ambing. Karena saya bilang tadi semua orang itu nggak sekuat diri kita. Kadang ada juga orang kuat, kita yang nggak kuat juga ada. Ya, manusia itu beda-beda dan unik nih. Bahkan dia masuk ke fase Ten of Swords nih. Sangat sakit hati banget, sedih banget gitu loh. Dan ini teman-teman kalau dia nggak berjumpa sama kamu ya, ya sebenarnya ini tadi teman-teman, karena dia mungkin ini hanya sebenarnya penyemangat dia ya. Kenapa sih dia kok nyaman-nyamain sama aku ya, sebenarnya teman-teman ini cara dia untuk bisa survive gitu loh ya. Dia mengoneksikan sendiri sebenarnya ya, walaupun mungkin kamu merasa tidak terkoneksi, tapi dianya yang merasa terkoneksi sama kamu. Itu tadi pernah mengalami kejadian yang sama, entah tertipu, entah diceraiin, entah diselingkuhin, entah pasangannya lari sama pelakor, entah pokoknya hal-hal yang sedih. Dia merasa terkoneksi. Dan dia kalau andai kata nggak melihat kamu, mungkin dia udah nggak kuat. Dia akan menyerah. Tapi karena dia melihat kamu bisa survive, bisa lewati struggle ini, ya walaupun masih masa diambang ujung banget nih, ya ujung banget, tapi dia udah mulai tetap strong karena kamu. Jadi di sini tanpa kamu sadari, kamu menyemangati dia. Tanpa kamu sadari, kamu itu membuat orang lebih bertahan. Kita kadang nggak sadar ya kan, ternyata dari kita ini atau dari cara kita ya bisa membuat orang itu survive. Ya kita nggak pernah tahu itu kan. Ya tanpa kita sadari gitu. Nah terakhir, si dia ini ternyata ada di lingkungan rekan kamu. Dia masuk di circle kamu nih. Ini gambaran orang yang lagi kumpul, gambaran pertemanan. Ya. Nah jadi mungkin kamu nggak menyadari ada salah satu rekan kamu atau teman kamu atau sahabat kamu, dia merasa terkoneksi sama kamu. Ya, jadi di sini kenapa dia terkoneksi? Dia melihat kisah hidupmu mirip sama dia, ya. Jadi dia merasa kayak ada teman seperjuangan. Walaupun mungkin dia lebih nggak struggle kayak kamu, walaupun dia lebih masuk ke depresi ya. Ini kelihatannya dia nggak sekuat kamu ternyata. Dia ini lebih lemah dari kamu. Ya, itu tadi saya bilang, orang itu nggak, kadang ada yang kuat, ada yang nggak kuat. Ada yang kita yang nggak kuat, dianya yang kuat. Dia nggak kuat, kita kuat. Ada. Ya, beda-beda teman-teman. Ini kita tarik dulu dengan kartu angel ya, kita lihat kisahnya. Ini kartu peri, sorry.
Saya yo, tarik dulu. Jumping card. Yang mudah ada keluar ciri-cirinya ya, kita ingin lihat nih, ya kan. Yang mudah-mudahan ya disingkap lah sama peri. Takutnya nggak dikasih lihat kan ciri-cirinya. Oh, ada Prince of Autumn. Ada ciri-cirinya guys, cuman kita bacain dulu ya. Ini teman-teman, si dia juga ini ya yang terkoneksi sama kamu tadi, ada gambaran tuh offspring ya. Dia tadi masuk fase depresi ya teman-teman. Tuh offspringnya adalah gambaran nih. Masa depannya indah teman-teman ya. Sebenarnya cerah banget ya, dari karir, dari segi keuangan. Dia indah ya. Bagus banget gitu loh. Tapi ya sayang banget, orang ini lagi diambang kehancuran. Ya, dia diambang kehancuran. Andai kata dia tidak bertemu kamu, andai kata dia tidak jumpa kamu, dia tidak terkoneksi sama kamu, dia udah lama hancur. Ini tanpa kamu sadari nih teman-teman. Ini terkadang kita tanpa kita sadari, kita itu jadi penyemangat buat orang lain ya. Walaupun mungkin kita merasa melakukan hal yang tidak berarti, tapi buat orang mungkin berarti gitu loh. Nah, di sini teman-teman karirnya bagus, tapi sayang banget. Sampai mungkin kamu bingung, ini anak apa sih? Udah kayak gini, karena kita tuh suka ngejudge ya. Lu apa sih yang lu pening-peningin, lu yang risauin gitu kan. Uang banyak ini, kita nggak tahu masalah dia teman-teman, ya kan. Nah, itu orang hanya beranggapan kamu ini lebay ya gini-gini, dia nggak tahu dia ini diambang kehancuran ya, diambang fase kematian ya, nggak kematian sih, kehancuran lah bahasa apanya ya. Nah, berikutnya ada Egg of Winter juga nih. Dia akan lakukan apa aja agar bisa dia survive. Apa itu tadi? Itu tadi ya guys, kayak ibarat dia entah mengoneksikan dirinya sendiri sama kamu ya kan. Ya, mana ada orang mau menyamakan kisah sedihnya. Cuman itu tadi guys, cara dia survive ya mungkin melihat kamu, wah dia mirip nih sama aku, masa sih dia bisa survive, aku enggak? Bisa. Jadi dia sedikit kagum, jadi kepo, mulai-mulai cari-cari informasi tentang kamu yang saya bilang tadi ya kan. Karena ini tadi teman-teman ya, walaupun dia belum sepenuhnya lepas dari hal yang masa lalu ini ya, tapi mulai ada perubahan lah gitu. Nah, berikutnya juga ada gambaran Tree of Winter. Orang ini dia lagi reach out ya, dia lagi mencari pertolongan ya. Inilah tadi mungkin dia lebih sering ngumpul, sering nongkrong gitu kan. Nah, jadi di sini teman-teman dia sedang mencari. Jadi bukan berarti kita bilang dia ini kenapa sih nggak mau usaha untuk lebih baik. Dia berusaha, tapi itu tadi tidak segampang yang kita bilang, ya kan? Karena orang beda-beda. Ada yang move on-nya itu dalam sehari, 2 hari. Ada yang bertahun-tahun, ada bahkan puluhan tahun. Masih nggak bisa move on, ya kan? Nah, ini ciri-ciri dia. Ini gambaran Prince of Autumn. Dia ini seumuran sama kamu, ya. Dia ini seumuran, dia ini bisa diandalkan, ya. Orangnya ini sangat protektif ya. Sikit-sikit itu kayak, jangan gitu, ini bahaya gini-gini. Orangnya agak kayak gitu, ya. Dan juga orangnya ini menjunjung tinggi chivalrous nih, kayak apa ya? Menjunjung tinggi lah. Misalnya kita mau ajak yang negatif, dia sangat marah banget. Dia menjunjung tinggi keadilan, gitulah bahasanya kurang lebih ya. Dan dia agak humoris. Tanpa kita sadari, orang yang humoris ini, yang sering menghibur kita ini sedang dalam masa sedih, ya. Terkadang orang yang lucu itu dia bersembunyi di dalam kesedihan dia. Kita nggak tahu teman-teman, ya kan. Terakhir ada gambaran star, ya. Di sini teman-teman tapi masa depannya cerah kok, ya. Jadi kalau kita lihat keseluruhan ya, masa depannya cerah. Jadi akan saya rekap ulang ya. Siapa sih yang tanpa kamu sadari terkoneksi, ternyata ada orang dia pernah mengalami hal yang sama. Kita lihat ini dalam lingkungan kamu, circle kamu, ini pertemanan, ini teman kamu kayaknya. Kamu tanpa sadari, dia melihat kamu bisa survive, dia merasa aku harus bisa survive, dia aja bisa. Walaupun dia ngomong kayak gitu, di sini dia masih belum survive, masih belum ikhlas, ya. Ada Ten of Sword, ada Five Pentacle, ya. Di sini gambarnya masa depannya cerah, tapi mulai hancur, dia mulai diambang kehancuran, ya. Di sini ciri-cirinya seumuran ya, orangnya bisa diandalkan, melindungi ya, menjunjung tinggi yang keadilan, tidak suka yang negatif, dan dia lucu orangnya. Tapi tanpa kita sadari, dalam lucunya dia itu ternyata menyimpan kesedihan yang sangat mendalam. Nah, inilah teman-teman orang yang tanpa kamu sadari memiliki koneksi batin, ya. Itu tadi teman-teman, kadang kita nggak sadar ya kan, ternyata kita ini menjadi penyemangat hidup orang. Ini bisa lari ke depresi dan suicide loh, ini bahaya banget nih. Tapi dia bisa survive ngapa? Melihat kamu teman-teman, karena kamu di sini, ya. Oke lah teman-teman, mungkin sampai sini aja pembacaan kita. Terima kasih udah nonton. Kita akhiri aja, akhir kata, salam dari Mas Do. Dadah semua, dadah teman-teman, dah guys, dah.